Selamat pagi Pak Arti dan teman-teman. Perkenalkan, nama saya Leonardo, MBI 16. Pada kesempatan kali ini saya akan jelaskan tentang perbedaan antara organisasi komputer dan arsitektur komputer dan perbedaan antara CPU dengan core. Nah, kita mulai dari arsitektur komputer dan organisasi komputer. Nah, arsitektur komputer seperti namanya berfokus pada desain logis dari sistem komputer. Jadi fitur apa saja yang tersedia dan bisa digunakan oleh programmer, seperti format data yang digunakan dan instruksi yang didukung. Sedangkan organisasi komputer berfokus ke arah bagaimana desain dan fitur tersebut bisa diimplementasikan secara fisik. Misalnya, bagaimana sinyal dikirimkan dalam sistem dan bagaimana pertukaran data antara prosesor dengan memori. Nah, jadi sebenarnya yang bisa kita tarik, arsitektur itu lebih ke arah ide dan rancangan operasional secara keseluruhan. Sedangkan organisasi komputer ke arah bagaimana cara realisasi teknis dalam bentuk hardware yang bisa kita gunakan. Nah, sekarang kita ke CPU dan core. CPU adalah otak utama komputer yang berfungsi untuk mengatur dan menjalankan instruksi dari program. CPU dulunya memiliki satu core untuk menjalankan semua tugas yang ada. Tapi dengan kemajuan teknologi, CPU multi-core sekarang menjadi jenis CPU yang paling umum digunakan, yang merupakan peningkatan besar dari CPU single core zaman sebelumnya. Karena dengan multi-core, CPU bisa membagi tugas yang membuka peluang untuk multitasking, dan juga dengan adanya multi-core, CPU menjadi jauh lebih efisien dan cepat. Sedangkan core sendiri adalah bagian dari CPU itu sendiri yang bisa menjalankan instruksi dari CPU secara mandiri, independen dari core lain pada CPU, yang berguna pada saat kita ingin melakukan multitasking. Yang ketiga, hukum Moore adalah sebuah pengamatan yang dikemukakan oleh Gordon Moore pada tahun 1965. Ia menyatakan bahwa jumlah transistor dalam sebuah chip prosesor akan berlipat ganda setiap 18 sampai 24 bulan. Artinya kinerja komputer akan meningkat 2 kali lipat dalam periode tersebut dengan biaya yang sama. Hukum ini menjadi dasar dalam perkembangan teknologi komputer selama beberapa dekade. Embedded system adalah sistem komputer khusus yang dirancang untuk menjalankan tugas tertentu dalam sebuah perangkat. Sistem ini terdiri dari perangkat keras, yaitu hardware, dan perangkat lunak, yaitu software, yang tertanam dalam produk elektronik, contohnya perangkat pengontrolan di mesin cuci, microwave, dan perangkat medis. Yang kelima, teknologi komputer saat ini mencakup banyak bidang canggih, yaitu kecerdasan buatan atau AI, Internet of Things atau LUT, komputasi awan atau cloud computing, komputasi kuantum, dan virtual reality yaitu VR.